Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, di sini saya akan menampilkan proposal penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Kearifan Lokal Anyaman Bambu, Desa Bunga Tanjung, Kabupaten Kerinci. Proposal ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Suci Mayansari, NIM 1810205043. Pada pokok pembahasan bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2, landasan teori, bab 3, metode penelitian. Pada bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini ialah di mana kebudayaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan pendidikan. Saling membutuhkan dalam hal mendukung dan menguatkan. Dikutip oleh Nurmina pada tahun 2017. Kemudian dari beragam bidang pendidikan, matematika menjadi bidang pendidikan wajib yang perlu diterapkan atau dipelajari. Hal ini dikutip dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Amunisi ekspansi kebudayaan terhadap pendidikan dapat tercipta melalui keberagaman budaya, salah satunya di negara Indonesia. Dikutip oleh Rahmawati tahun 2019. Salah satunya di Provinsi Jambi, dengan yang lebih tepatnya itu di Desa Bunga Tanjung, Kabupaten Kerinci, di mana pada Desa Bunga Tanjung tersebut memiliki ekspansi kebudayaan berupa anyaman bambu. Nah, anyaman bambu dapat menjelaskan, dengan adanya anyaman bambu ini menjelaskan bahwa keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan itu sangat jelas, di mana dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa pendidikan atau pembelajaran matematika tidak hanya didapatkan di dunia sekolah saja, melainkan terdapat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang tidak disadari akan keberadaannya. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut atau latar belakang tadi yang saya jelaskan, menjelaskan bahwa peneliti mengemukakan rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimanakah aspek-aspek matematika yang terdapat pada anyaman bambu Desa Bunga Tanjung, Kabupaten Kerinci. Kemudian, untuk rumusan masalah yang kedua, peneliti membuat satu permasalahan di mana bagaimana aktivitas etnomatematika pada anyaman bambu Desa Bunga Tanjung, Kabupaten Kerinci. Jadi ada dua rumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti, yaitu mengetahui aspek dan aktivitas etnomatematika. Kemudian tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama untuk mengetahui aspek matematika, kemudian aktivitas etnomatematika. Ini berhubungan dengan atau jawaban dari latar dari rumusan masalah sebelumnya. Jadi untuk mengetahui aspek matematika, kemudian untuk mengetahui aktivitas etnomatematika yang terdapat pada anyaman bambu Desa Bunga Tanjung, Kabupaten Kerinci. Kemudian bab 2. Bab 2 ini menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama, landasan teori itu berdasarkan variabel dari judul. Yang pertama saya mengutip tentang eksplorasi. Jadi, eksplorasi menurut Sahertian atau dikutip dari Mujianto pada tahun 2018 menjelaskan bahwa eksplorasi itu memiliki pengertian di mana suatu kegiatan yang diterapkan dalam konteks pembelajaran yang mencangkup sebuah aktivitas penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang luas tentang keadaan ataupun tentang suatu benda melalui proses pengumpulan data sehingga menghasilkan hal yang baru. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, pendapat dari ahli tersebut, peneliti menjelaskan dan menyimpulkan bahwa eksplorasi itu ialah suatu kegiatan mencari hal-hal baru atau menambah pengetahuan untuk mendapatkan informasi baru dari suatu sumber penelitian.
Kemudian etnomatematika. Nah, etnomatematika itu ialah hasil dari aktivitas atau kegiatan yang berkembang dalam lingkungan masyarakat mengenai konsep-konsep matematika melalui peninggalan sejarah, prasasti, candi, kerajinan tangan, satuan lokal, permainan tradisional, motif berbagai karya seni, serta bentuk tempat tinggal masyarakat. Nah, ini dijelaskan oleh Zayadi pada tahun 2017. Kemudian oleh Puspa Dewi dan Putra pada tahun 2017 menyatakan bahwa etnomatematika ialah matematika yang hidup dan berkembang di suatu kebiasaan atau kebudayaan tertentu. Jadi penulis menyimpulkan bahwa etnomatematika ialah aktivitas dalam kehidupan yang terdapat unsur matematika di dalamnya. Kemudian, kearifan lokal. Nah, berdasarkan KBBI menjelaskan bahwa kearifan lokal itu mencakup dua makna kata atau dua suku kata. Yang pertama, kearifan, kemudian lokal, di mana kearifan itu menjelaskan tentang kebijaksanaan, sedangkan lokal itu menjelaskan tentang setempat. Dengan pemaknaan berbeda atau arti lain menjelaskan bahwa kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan, pandangan setempat yang bersifat kebijaksanaan yang bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Nah, ini dikutip oleh T. Hidayat tahun 2020. Nah, dari penjelasan beberapa ahli, yang pertama menurut Hidayat, kemudian berdasarkan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, peneliti menyimpulkan bahwa kearifan lokal itu merupakan keaktifan merupakan aktivitas kelompok masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, kemudian matematika. Nah, matematika itu sendiri berasal dari pemaknaan dari bahasa berbeda. Itu bahasa Belanda bukan dari bahasa Indonesia. Di mana bahasa Belanda itu dari kata matematika itu terbagi menjadi dua kata, yaitu mantenein atau mate manyang, yang memiliki arti belajar atau mempelajari. Nah, ini dikutip dari hasil sebuah jurnal dari Nuraini, Azwar Uswatun, dan Nurasiyah. Ketiga peneliti tersebut meneliti menyimpulkan bahwa matematika itu memiliki makna belajar atau mempelajari. Nah, jadi matematika itu berdasarkan hasil beberapa pengertian dari beberapa ahli yang juga disebutkan oleh Wulandari dan beserta kawan-kawannya, yaitu pada tahun 2015 menjelaskan bahwa matematika merupakan pelajaran yang sangat dekat dengan kehidupan yang dapat berwujud, di mana wujud tersebut didapatkan dengan adanya kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan. Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa matematika ialah sumber pengetahuan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian anyaman bambu. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anyaman itu memiliki arti mengatur atau tindih-menindih dan silang menyilang. Di mana maksud mengatur yaitu bilah, daun pandan atau sebagainya. Berarti daun pandan dan bilah itu merupakan bahan dari satu anyaman seperti itu. Kemudian tindih-menindih berarti proses dari penerapan dari benda tersebut, dari bilah kemudian dan pandan dilakukan dengan tindih menindih, berarti proses selanjutnya, atau kegiatan merangkai bahan anyam baik bersumber dari alam berupa bambu ataupun berbahan dasar plastik. Nah, untuk membentuk sebuah benda yang berdimensi ataupun bervolume seperti keranjang, kotak tisu, bakul, atau perabot rumah tangga. Jadi dapat saya simpulkan atau dapat peneliti simpulkan bahwa anyaman bambu itu ialah suatu aktivitas dari mengatur dari suatu benda, suatu bahan yang digunakan dengan cara melakukan berbagai proses dengan cara selanjutnya dengan menyilang-nyilangkan benda atau bahan tersebut sehingga menjadi suatu bentuk karya yang dapat berbentuk dimensi. Nah, ini juga dikutip oleh Nur Rahman pada tahun 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah anyaman bambu. Nah, sejarah anyaman bambu ini lebih khususnya pada Desa Bunga Tanjung, dikenal dengan hasil kerajinan tangannya yang memiliki daya tarik tersendiri di antara beberapa desa yang ada di Kecamatan Tanco. Kecamatan Tanco ini merupakan kecamatan dari Desa Bunga Tanjung.
Nah, jadi anyaman bambu ini didirikan sejak tahun 1995 yang telah didirikan oleh nenek moyang Desa Bunga Tanjung pada zaman dahulu. Nah, hingga sekarang terus dikembangkan dan dijaga, juga dijadikan sebagai kearifan lokal. Itu suatu aktivitas yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, kemudian anyaman bambu Desa Bunga Tanjung ini pada zaman sekarang telah diketuai oleh Ibu Misna Hayati beserta anggota, yaitu Ibu Nir Liwanti dan Ibu Yatna Elita. Ini adalah salah satu dari beberapa anggota dari Ibu Misna Hayati yang masih menjalankan uh, satu uh, satu usaha tentang anyaman bambu. Nah, kemudian macam-macam anyaman bambu. Nah, anyaman bambu ini dapat dilihat dari segi motif. Nah, di mana motif ini memiliki berapa motif? Yang pertama, motif batik Jambi, motif angkat 1, motif angkat 2, motif angkat 3, dan motif matahari. Motif diartikan sebagai unsur utama dari keberagaman karya yang bernilai estetika atau keindahan, yang menjadi penciri suatu identitas budaya. Nah, ini dikutip oleh T. Junaidi pada tahun 2018. Kemudian menjadi karya yang berdimensi 3 atau bangun ruang seperti persegi, tabung, persegi panjang. Nah, berarti pada tahap dari macam-macam anyaman dari pola tersebut, berarti itu merupakan sebelum menjadi bangun ruang atau menjadi karya yang berdimensi 3. Berarti sebelumnya itu berbentuk motif. Jadi pada bahan yang pertama, berarti yang dapat kita lihat yaitu motif, bentuk motifnya. Nah, jadi setelah menjadi motif, kemudian dapat dijadikan sebagai benda yang berdimensi 3 atau bangun ruang. Nah, seperti persegi tabung, persegi panjang. Nah, jadi karya ini berbentuk, contohnya itu tempat tisu, keranjang, tutup gelas, tudung saji, bakul, jangki, nampan, tas takziah, kotak cenderamata, tudung sawah, dan lain sebagainya. Jadi pada saat pembuatan dari anyaman bambu, yang pertama itu terlihat bagian motif dari anyaman bambu tersebut. Misalkan pada bakul, bakul ini memiliki bentuk motif, dapat berbentuk motif angkat 1 atau motif angkat 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian, di mana pada bab 3 ini menjelaskan yang pertama jenis pendekatan penelitian. Nah, jadi pada pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan atau melaksanakan penelitian eksplorasi matematika terhadap anyaman bambu Desa Bunga Tanjung menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, yaitu peneliti itu menelaah, mencari tahu, atau memeriksa apa yang terdapat dalam kajian anyaman bambu yang dilakukan. Nah, kemudian menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan objek yang didapatkan melalui 3 tahapan kegiatan dengan metode triangulasi, yaitu observasi, wawancara, dan kesimpulan atau hasil. Nah, ini metode ini dikutip dari Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2019. Kemudian informan penelitian, ini metode penelitian yang kedua, di mana informan penelitian ini ialah subjek atau objek yang bisa memberi informasi atau penjelasan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Nah, pada penelitian ini, penulis mengambil objek atau subjek yang dijadikan informan, yaitu orang-orang yang bisa memberi data dan informasi valid sebagai bahan informasi dan data penelitian, yaitu tokoh masyarakat khususnya pengrajin anyaman bambu Desa Bunga Tanjung. Jadi pengrajin anyaman bambu Desa Bunga Tanjung lah yang dijadikan sebagai informan penelitian oleh peneliti. Nah, kemudian tahap pengumpulan data. Ini merupakan metode yang ketiga. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini peneliti itu terjun ke lapangan atau survei ke tempat pembuatan anyaman bambu, yaitu di Desa Bunga Tanjung. Pada saat survei atau observasi, peneliti itu melihat proses dari pembuatan anyaman bambu dan hasil anyaman bambu menjadi sumber informasi untuk mengeksplorasi anyaman bambu. Kemudian wawancara. Tahap wawancara ini di mana peneliti itu melakukan tanya jawab dengan pengrajin yang telah ditetapkan sebagai informan. Nah, dari setiap tahap yang dilakukan pada proses pembuatan
anyaman bambu, peneliti memberikan pertanyaan atau wawancara atau berupa tanya jawab yang terstruktur. Wawancara yang terstruktur berarti sudah disiapkan terlebih dulu sebelum melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap dan lebih jelas. Kemudian tahap selanjutnya yaitu dokumentasi, di mana dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data dan menjadi sumber data dalam proses analisis data yang dilakukan peneliti setelah melakukan observasi dan wawancara. Nah, selanjutnya itu teknik analisis data. Jadi analisis data itu analisis terhadap observasi, terhadap wawancara, dan dokumentasi. Jadi analisis data yang pertama yaitu analisis data hasil observasi. Jadi data observasi yang dilakukan peneliti dianalisis untuk menemukan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, yaitu menemukan unsur-unsur matematika atau eksplorasi pada anyaman bambu. Nah, kemudian analisis data wawancara. Di sini peneliti menganalisis data untuk menetapkan informasi data yang dapat digunakan dalam penelitian untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan peneliti. Nah, kemudian analisis data wawancara. Yang pertama, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jadi pada saat wawancara, setelah melakukan wawancara, yang didapatkan yaitu mereduksi data, yaitu memilih data yang dibutuhkan. Kemudian penyajian data. Penyajian data itu menyusun data dan mengorganisasikan data yang jelas dan mempermudah bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dalam penelitian. Kemudian penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari analisis data dari wawancara. Jadi pada tahap akhir ini, dari kegiatan pendataan yaitu dengan memberikan kesimpulan atas proses penelitian yang dilakukan dengan memfokuskan atau menyimpulkan dari kajian penelitian berupa unsur-unsur etnomatematika yang dieksplorasi atau berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut. Nah, kemudian teknik analisis data. Jadi teknik analisis data itu pada yang terakhir yaitu analisis data dokumentasi. Jadi setelah melakukan observasi, setelah melakukan wawancara, setelah melakukan analisis observasi dan analisis wawancara, selanjutnya analisis data dokumentasi. Jadi peneliti itu melampirkan hasil atau foto-foto yang berupa gambar dari objek penelitian dan hasil eksplorasi yang ditemukan dalam bentuk gambar. Jadi hasil dari akhirnya itu dari data dokumentasi peneliti itu dapat melihat hasil-hasil apa saja yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk menyampaikan hasil penelitian dari proposal saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.